Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim wa 'afina wa 'afina wa ighfir lana ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kataba wa kabu abadal abidin wa darad dahirin. Sallallahu alayka ya manba'al 'ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasan tanasi wa anfusakum ahla baitina wa ahla baitikum wa ahla hadhil majlis wa ahla hadhil qaryah bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'na anni wa ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bersugi sambungan daripada bab taharah, kebersihan. Islam dasarnya kebersihan, di antaranya menghilangkan segala macam najis baik di badan, termasuk beristinja, membersihkan bekas keluar najis di kemaluan muka belakang, termasuk berwudu, merangkatkan atau dengan kata menghilangkan hadas kecil, termasuk pula mandi wajib, menghilangkan hadas besar pada seluruh badan. Nah, di antara bagian menghilangkan najis, misalnya najis ada baik di badan, di pakaian maupun di tempat, hilangkan ain najisnya. Jangan ada lagi tuyukan kamihnya di lantai, jangan ada lagi kamihnya di pakaian, buangi kamihnya, dan hilangkan pula sifatnya. Sifat najis ada 3. Pertama warna, kedua bau, dan ketiga rasa. Jadi misalnya bagi kita memelihara anak kecil, memelihara anak masih bayi, ada kamihnya, ada tahinya, dilampin di pakaian ada, maka hilangkan syarat pertama air najisnya dan kedua sifatnya, baru hilang ketiga sifat warna bau rasanya suci. Kalau hanya ain najisnya hilang tapi sifatnya masih ada, pakaian bayi tadi dimasukkan ke dalam tempat air yang sedikit, itu salah prakteknya. Jadi para kaum ibu, praktek mensucikan pakaian misalnya karena najis, harus mengerti ain najisnya sudah hilang, masih ada sifatnya, tolong prakteknya itu air yang sedikit tadi diluruk, ditumpahkan ke pakaian itu untuk menghilangkan sifat najis tadi, warna, bau dan rasa. Jangan sampai sifat masih ada lalu dimasukkan ke dalam gadur atau ember, sedangkan bahannya sedikit, maka kada bisa jadi suci. Sebab banyu sedikit di ember tadi, gadur tadi, seberatan itu jadi mutan najis, bahkan masih najis. Nah, itu prakteknya lah.
banyu sedikit mesti ditumpahkan, dirokakan ke pakaian yang najis tadi untuk menghilangkan sifat najis 3 macam: warna, bau, dan rasa. Atau kita mensucikan pakaian di mesin cuci, jangan sampai campur aduk pakaian bersih cuma sekadar kotor debu, kotor daki, dicampur situ salawar yang kena kami, maka jadinya berataan kena najis. Harus dipisahkan oleh kaum ibu, masukkan pakaian kotor badaki yang bersih daripada najis. Nah, karena najis dipisahkan aja. Kamu hendak digabungkan, buangi air najisnya, buangi sifat warna rasa bau, baru bisa digabungkan jadi satu di dalam mesin cuci. Lain halnya bisa anak laki-laki di bawah umur 2 tahun belum bisa makan minum yang lain, hanya netek sama ibunya, nenen. Ya. Di bawah umur 2 tahun, sekiranya kami di asuhan kita, ibunya atau bapaknya, cukup diambilkan air sekedar kaminya itu dipercikkan, ditempatkan kami anak laki-laki di bawah umur 2 tahun belum pernah makan minum yang lain selain minum ASI, air susu ibu, yang begitu tinggi kuat gizinya. Tinggal lagi ibu dijaga oleh sang bapak, masuk makanan minuman yang bersih halal supaya akal otaknya sehat, cerdas, cerdik. Kalau bini-bini kada jadi patokan, walau di bawah umur 2 tahun bayinya, bini-bini baru makan minum yang lain, hanya netes sama ibunya, tetap disucikan seperti cara terdahulu, yaitu hilangkan air najisnya dan hilangkan sifat najis itu, warna, rasa, dan bau. Di antaranya lagi bicara bab taharah, bersuci. Bersuci ini setengah daripada sunat wudu. Untuk mendapatkan kelebihan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala, sebelum berwudu, disunatkan bersuci pada tiap-tiap masa, bukan tertentu wudu saja. Bahkan sunat hukumnya bersuci atau bersiwak pada tiap-tiap masa. Tentu banyak waktu dan masanya umum, selain daripada orang yang puasa. Nah, ini khusus keluar orang yang puasa sesudah gelincir matahari limbah zuhur, kagak diperintahkan bersuci, bahkan dimakruhkan. Soalnya apa? Soalnya orang yang berpuasa dalam keadaan jaga, limbah tengah hari itu ada perubahan bau mulutnya, dikarenakan tidak berlaku makan minum dan tidak beredar kata-kata. Lalu perubahan bau mulut dikarenakan puasa, walaupun bau tapi Allah gantikan nilai lebih harum daripada misik kasturi. Oleh karena itu bersuci habis sesudah gelincir matahari, matahari makruh bagi orang yang berpuasa. Lain pada orang puasa, masa apapun dianjurkan bersuci. Ini juga bagian toharah, kebersihan. Sebab bersih, mulutnya bersih, gigi dan gusinya, maka mendapat fadilat keridhaan Allah Ta'ala. Bila Allah redha pada hamba yang bersih dengan cara bersuci, maka setan marah. Jadi manusia ini punya musuh, hanya setan. Cara setan itu marah, kita mendekat kepada Allah dengan mengetahui dan mengikuti sunnah Rasulullah tentang bersiwak.
Allah ridha. Selain Allah ridha, setan, iblis murka, membersihkan mulut, memutihkan gigi, lawannya giginya masih ada, lawannya bolong, ompong. Itu apa? Bersih gusinya. Bersih gusinya. Dan melipat gandakan pahala ibadat yang dikerjakan, misalnya wudu, misalnya sembahyang, lebih utamanya didahului dengan bersiwak, menggandakan pahala dan melambatkan tuha. Nah, jadi amal awet muda bersugi dan meluruskan tulang belakang. Orangnya tuha tapi kelihatan muda, awet muda, belakangnya lurus, artinya kada bongkok. Kira-kira belakang lurus itu apa? Sampingnya kan, depannya lurus juga lah. Itu ilmu jawarah. Berdekatan antara tulang belakang lurus, depannya juga lurus. Paham kan? Kontokan orang paham kan? Lebih-lebih lagi pada ketika berubah bau mulut, dikarenakan apa? Seperti lama tidak berkata-kata, banyak diam, mulutnya apa? Berubah bau, lalu bersugi, maka afdal menjadi sunat muakkad. Atau sesudah makan makanan yang berbau dibenci, misalnya makan bawang mentah, itu apa? Lumayan baunya. Sampai-sampai ada petugas di kerajaan, ada orang biasa diminta oleh raja juga apa? Menjadi haddam. Akhirnya nang asal bertugas ini dengki, lalu carinya jalan. Wahai baginda raja, haddam yang baru masuk itu mengatakan sempian bau mulut. Oh, cilaka 12. Baru dibalik kebagian apa? Menjadi pembantu raja, ia menduh raja berbau mulut. Aku kada percaya, ujar raja, kecuali terbukti. Pian buktikan nanti. Maka pembantu baru tadi diundangnya makan bersama, disuruhinya bawang mentah, ngajar kambing kari, ajar banyak bawangnya, orang hobi ngapa makan bana bawang mentah. Selesai, ia katakan, baginda raja, ada perkara penting, ia panggil engkau untuk bertemu datang. Pembantu baru masuk ke pihak raja ini orangnya apa? Beradab, takut sama raja, maka ia datang ada raja, berkata-kata dengan menutup mulutnya. Bahwa raja bujur juga kabar tadi. Wadahan aku berbau mulut, pokoknya apa yang dilihatku menutupi muntung. Kalau tahu menjaga apa? Jangan sampai bau mulut makan bawang mentah tadi keciuman raja. Nyembah adab, bagus orang beradab, menutup mulutnya. Ternyata oleh raja mencek dasar bujur. Akhirnya ujar raja, tolong ini bingkisan bawakan, serahkan kepada si Fulan. Si Fulan itu adalah al-gojo, nenggasan motong lehernya. Jadi hukum potong leher. Nang membawa surat tadi ada bingkisan. Ternyata pulang dari pihak kerajaan di tengah jalan ditemui oleh apa tadi? Orang yang hasud dengki tadi.
kamu mau kemana? Saya mau pergi menyerahkan surat bingkisan dari raja, mungkin apa isinya aku tidak mengetahui. Berapa lembar dolarnya kalau tahu? Ujar nang dengki tadi, kalau saya ikam menyerahkan ke sana bersebulan cukup aku aja. Oh kalau minta engkau bersedia murah hati, silahkan. Diambilnya surat tadi, kirimkan yang pada si fulan lengkap alamatnya. Ternyata serah terima, buka isinya putusan raja. Ini orang yang bawa surat, pancong lehernya. Nah, pancong lehernya. Setelah menerima keputusan itu, ini saya bukan bertugas, yang bertugas dia. Tidak, siapa yang datang menghadap Al-Ghajo, ini yang putuskan pancong leher. Maka hukum pancong leher itulah balasan orang yang bersifat dengki. Yang tadi bang orang bujur, selamat wassalam. Nah itu lebih sunnatnya bila mana barokah bau mulut dikarenakan lama tidak berbicara atau dikarenakan selesai makan makanan yang berbau dibenci, yaitu makanan makruh dimakan acan. Tapi kita ketujulah. Jadi ujar guru hari pengajian lah sekelompok ada artinya tamu datang memfatwakan haram minum rokok. Rokok itu minum kan? Haram berokok. Ujar guru apa? Berbicara di daerah orang nang hobi apa? Misal rokok, nyaman-nyaman bicara, tentu berantut boleh kesini. Jadi sudah guru apa? Barokah ini marah makan disuruhnya acan, kopi benar. Anak ibu acan, orang daerah Arab di mata bola acan ya Allah nyaman mana nang mamer acan orang Arab bini boleh rambutnya duduk ngebedangkak. Ada nyaman kan dari rasa acannya. Rambut boleh panjang ini bedangkak orang mamer acan nyaman benar. Anu-anunya ya kan kopi itu apa? Apa rasa kopi dah betul? Betul. Apa? Nah ini masalah kesucian dalam Islam yaitu bersiwak. Dan pada ketika bangun daripada tidur, nah bangun lah, dianjurkan benar-benar. Dan pada ketika hendak berwudu dan sembahyang, hendak sembahyang bersiwak. Walaupun hendak wudu sudah bersiwak, masih dianjurkan hendak sembahyang bersiwak. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bila siwakin. Artinya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi, apakah sembahyang sunat, apalagi sembahyang fardu. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sembahyang sunat subuhnya dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersugi. Karena gampang kan Allah ridha bagi hamba yang mengetahui sunnah nabinya dan mengikuti, artinya mengamalkannya. Setiap kali sembahyang bersiwak, tempatnya banyak macam tempatnya dan suasana keadaannya banyak keadaannya, dianjurkan bersugi. Memudahkan untuk membaca zikir la ilaha illallah waktu hendak sakaratul maut, karena siwak ini menghilangkan balgam, dahak dan kuaya dan menambah ingatan, hafalan kuat. Lalu sampai hendak mati saat maut masih diberikan tambahan kekuatan, hafal ingat akan la ilaha illallah. Dan arti bersugi itu ialah memakaikan, artinya menggosokkan sesuatu yang kasat pada segala gigi guna menghilangkan segala kotoran yang ada padanya. Nah, padang kasat
kain sapu tangan atau kain kerah baju. Namun ada apa tukang semen telunjuk kasat juga kita minjam kan. Tukang semen yang ada sarung dia kasatnya telunjuknya coba aku minjam sebentar telunjukmu untuk bersuci. Maunya rela silakan, maunya anggan kada boleh. Kan sampai apa telunjuk kita kasat atau telunjuk kawan kasat kita minjam yang mengizini boleh. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang bersugi itu meniatkan akan sunnah Nabi. Arti sunnah Nabi itu adalah Nabi menggawi basiwak setiap hendak berwudu, setiap kali hendak sembahyang. Kita tahu sunnah Nabi, maka kita supaya dapat pahala niatkan sunnah Nabi supaya mendapat pahala yang sempurna. Seperti diniatkannya dalam hati, sahjaku bersugi bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Nah, hendak berwudu ada di hati apa tergugah. Sahjaku bersiwak bersugi sunat karena Allah Ta'ala. Hendak sembahyang sahjaku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Sahjaku bersiwak hendak apa tadi? Pohon guring, bahkan hendak guring. Berniat itu tahu dan bahwa bersiwak itu sunnat Nabi, gawian Nabi, lalu kita berniat mengikuti gawian Nabi. Nah, pada di hatinya sahjaku bersugi sama aja sahjaku bersiwak. Nah, habis itu apa? Sekadar bagian bersuci tentang bersugi. Berwudu. Berwudu ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Tanpa wudu apa? La sholata apa kan? Liman la wudu alahu kan? Kada dengar sembahyang namun kada sing wuduan. Berwudu hendak sembahyang itu syarat, sebagian syarat sembahyang. Rukunnya, rukun wudu itu 6 perkara. Pertama, niat pada mula-mula membasuh muka. Seperti diniatkannya di dalam hatinya, sahjaku mengangkatkan hadas kecil. Tuntung behera kami, tuntung keluar angin kentut, tuntung tegatok bini kada balapik. Hendak sembahyang, sebagian syarat sembahyang mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala. Sahjaku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Sebab namun belum diangkatkan hadas kecilnya itu ada harus kita mengatur sembahyang. Bila ada harus berarti haram. Menghilangkan hukum haram, hilangkan hadas kecil, lalu boleh mengerjakan sembahyang. Sudah hilang hadas kecilnya. Bahkan salah satu syarat sembahyang menghilangkan hadas kecil. Arti niat itu pada syarat ialah meninghaja sesuatu beserta memperbuatnya. Nah, panang digawi, wudu, pemulaannya apabila muka dibasuh. Nah, letakkan beserta itu basuh muka, niat, letakkan niat di hati. Yang diperbuat sembahyang. Apabila hukuman sembahyang, takbir ihram, Allah Akbar. Nah, di hati niatnya sahjaku sembahyang fardu isya, sahjaku sembahyang fardu subuh. Beserta berdimbai sama-sama montongnya membaca Allah Akbar, tangannya mengangkat takbir, hatinya meletakkan niat sembahyang fardu isya atau fardu subuh. Kedua, membasuh muka. Nampak muha nang dibasuh ngaran muha.
banyak kumpulannya atau komponen muka, ada dahi, ada kaning, hidung, mata, muntung, bibir, dan dagu. Nah, lalu prakteknya di Quran, "Taghsilu wujuhakum", itu ayat mujmal, ujar usul fikih. Kalau tafsirnya melihat PR Rasulullah di mapa praktek Rasulullah akan berurdu masa muka. Nah, dan had muka itu hatta batas muka yang wajib dibasuh waktu berwudu. Rukun pertama berserta niat wudu. Had muka itu ialah dari permulaan rambut kepala, di mana biasa rambut kepala tumbuh kan, nong teradat biasa orang banyak, tahunnya batas sekarang, sampai ke penghabisan tempat tumbuh jenggot. Nah, jenggot kenapa di sini, ruang sini lah, terus sampai ke dagu sini. Jadi tempat tumbuh rambut kepala sampai ke penghabisan tempat tumbuh janggut, yaitu dagu. Si bos ini dagu, nanti ke sini bang, wihang, garaham itu orang wihang sini. Nah sini menyambut sini dagu, nah sampai di sini batas wajib. Cuma melimpati sedikit dari batas wajib, hukumnya wajib juga. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Kalau awal yakinkan pas-pasan ukuran batas wajib, kecuali melimpati sedikit, maka hukum melimpati sedikit termasuk hukum wajib juga. Dan antara dua telinga, pasak telinga kanan dan pasak telinga kiri. Dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had muka. Napa-napa bulu tumbuh di batas muka? Iya, bulu kaning, bulu mata, bulu apa itu? Sesengot, dan bulu kumis. Apa tadi sesengot salah? Bulu godek nong tipis dan bulu janggut nong tipis. Wajib itu dibasuh. Kalau janggut itu dibagi dua, janggut non tipis, kemudian dagu wajib dibasuh, kulitnya terbuat janggutnya, namun janggut yang tebal cukup di luarnya. Kecantung di sini kalau lah, dan napas yang hingga sini. Bilanya di pintangan napa dari tempat tumbuh rambut kepala di dahi dibantang ke pasak telinga sini, tak buat sini ada rambut sini nah. Napa kemarinnya? Palipis. Nah, palipis. Tak buat palipis. Nah sini bang, napa sini? Anu orang bergunting lah palanya nih. Beles. Nah, tak buat janggut yang beles sini. Samuannya sini menyampaikan menurun, godek, bersambung ke janggut. Nah, apa aja bulu yang ada di batas muka wajib diratakan air, melainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Nah ini rata-rata berjanggut laki-laki. Orang adat Arab Jepang lah, mau ada bini-bini berjanggut tebal, tetap aja wajib banyu udah sampai ke dalam kulitnya, sebab bini-bini berjanggut ada adatnya lah, menakar janggut kan wajar adatnya jelas. Jadi berhubung laki-laki adatnya berjanggut, ternyata janggutnya tebal, kada wajib menyampaikan air wudhu ke dalam kulit tumbuh janggut, hanya janggut luarnya aja. Tapi kalau bini-bini di luar adat berjanggut, biar tebal tetap napa wajib sampaikan banyu ke kulit tumbuh janggut yang tebal tadi. Karena ada mungkin juga bini-bini janggut, anda kata ada. 3. Membasuh 2 tangan sampai 2 siku, dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had tangan. Batas tangan tadi mulai ujung jari tangan sampai ke siku ada bulu-bulu yang tumbuh, dan apapun sesuatu untuk bertumbuh di batas wajib dibasuh tangan, maka umpat wajib dibasuh juga, dan segala kuku. Nah, wajib kuku dibasuh walau yang di bawah kuku. Jadi kalau ada benda yang manahan sampai banyu di bawah kuku itu karena ada getah apalah benda yang manahan banyu, wajib dibuangi benda itu. Lamunnya sampai aja banyu, misalnya
kajar tanah di bawah kukunya panjang, maka itu sampai aja banyu kada wajib membuangi dakinya itu. Dan wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegahkan sampai air kepadanya. Keempat, menyapu setengah kepala. Asal ada kepala disapu. Dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebahagian rambut yang tumbuh pada hat kepala. Rambut itu tumbuh. Ada yang orang gunting kan apa? Ini ambil nomor 1. Handaklah. Ada yang gunting yang ambil apa? Di bawahnya nomor 2, yang 4 nanti harus nomor 5, panjang ngerti. Jadi nang tertulis di atas ini, nang disapu cuma ujungnya. Ujung ini andai kata kita tarik, ke mana gugurnya ujung rambut ini? Gunting nomor 5 sini. Nang di sini tadi tulisnya nomor 1, ya kan? Jadi apa nang di sini? Dibasuhnya padahal tak karena basuhan menyapu rambut nang di kepala, tapi ternyata ditarik ujungnya tak kadahi atau tak penghulu. Berarti itu artinya menyapu rambut yang bukan di dalam batas kepala, tapi keluar pada batas kepala, di dahi dan kepala, di pinggul dan kepala, pergi di bahu. Nah itu kada sah menyapu kepala atau rambut nang di batas kepala, itu di luar pada batas kepala. Walaupun tadi apa bepuntar di sini, ya kan? Ya panjang dari disapunya nang di sini, pinanya menyapu sebagian kepala, padahal nang karena cuma ujung rambut sekian dijujutnya ditarik. Takadahi itu kada rambut di batas kepala nang disapu, kada sah menyapunya, maka kada sah wudunya, sembahyangnya nah merembet kada sembahyang ngarannya. Walaupun bandak di kepala, apalagi napanya rambut gondrong menjajak bahu, menyapu kepala atau rambut kepala, tapi nang disapunya nang rambut di bahu sini jelas kada sah. Walaupun ternyata bergumpal di kepala sapu, ternyata nang kena ujung aja mau ditarik dijujut, tak kadahi, tak pinggul atau tak bahu kada sah adalah. Tapi itu orang-orang apa mulai nang laki-laki tak, oh ini kan laki-laki nang rambut panjang, biasanya apa rapi berataan bergunting, bertatak, ada nomor-nomor suka pilih lah. Kalimat apa tadi? Atau sebagian kulit kepala, nah kulitnya aja botak oleh karena rambutnya. Memang menyapu kepala kulitnya sebagian, walau rambut asal di batas kepala. Kalimat membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Nang perlu apa? Nang perlu menyalat-nyalati anak jari, terutama kaki. Sebab bisa ada sampai banyak rapat anak kaki, apa anak jari kakinya. Jadi meninggal di kubunya kada sampai, maka disalat-salati, diselang-selangi air ke antara anak-anak jari kaki, menyampaikan wajib. Namun sampai aja menyalati sunnat. Sampai-sampai Nabi anjurkan khallilu asabiakum la yukhallilu Allahu bin nari. Salat-salatilah anak jari kamu, semoga nantinya tidak diselang-selangi oleh Allah dengan api neraka. Namun yang ada sampai banyak wudu di antara anak jari kaki, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala
selukut Allah Ta'ala nama anu banam lawan api lantaran bawudu kada melaksanakan nang wajib sempurna kada sampai banyu lawan sampai aja syarat-syaratnya sunat nang jadi ancam pun tidak disalang-salangi api neraka lantaran kada sampai. Oleh karena khawatir sampai, maka menyeret-nyerati orang sampai aja sunat hukumnya. Walaupun sunat tapi perlu. Apalagi melaksanakan batas nang wajib beres dan ditambah nang sunat. Misalnya muka batas wajib tahu, melimpati sedikit tahu, banyaknya melimpati. Nah, lumayan cahaya berseri-seri mukanya. Batas wajib tangan tahu nang wajib dibasuh wudu, limpati sedikit hukum wajib juga, banyak yang melimpati luar biasa karena apa? Tangannya bercahaya berseri-seri. Batis minta juga batas wajib hingga mata kaki limpati sedikit tambah termasuk wajib juga, banyak yang melimpati tangan landau membasuhnya. Nah karena apa? Luar biasa nur cahaya terang berseri-seri pada kakinya. Ada maksud yang harus nabilah yang maksudnya ya nantinya umatku dipanggil sama Allah, malaikat tanang ditugasan menyeru manggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan gurran muhajjalin, berseri-seri cahaya di mukanya, dua tangan dan dua kakinya, min asar wudu, bekas berwudu. Lalu siapa mampu memperpanjang cahaya berseri-seri di mukanya, dua tangan, dua kaki, laksanakanlah. Nah, di samping batas wajib tahu, lalu melimpati untuk memperpanjang gurwan muhajjalin. Nang dimana itu asmaul nabi dan darail khairat, sayyiduna qaidul gurril muhajjalin, penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pemimpin bagi rombongan umat beliau yang mana berseri-seri wajah muka dan bercahaya luas tangan dan kakinya daripada bekas wudu. Itu penting. Dan keenam, tertib pada segala anggota wudu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Allah sudah mengaturkan bertertib. Nabi pulang menyampaikan bertertib. Maka tertib ini termasuk rukun yang keenam, jangan disalahi. Ujar Rasulullah apa? Ibada'u kama bada Allahu. Ikam prakteknya mulai di maka utara memulai sebutannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, muha anggota wudu, wa aydiyakum tangan anggota wudu, wa masahu bi ru'usikum sapu kepala, wa arjulakum basuh lagi kaki. Nah, itu bertertib. Walaupun hadis Nabi itu sumber timbulnya ibada'u kama badallah bihi, itu masalah orang melaksanakan ibadah manasik haji umrah, yaitu umrah tawaf sa'i antara Safa Marwah. Apa cara pelaksanaannya sa'i? Nah, mulai praktek pelaksanaannya bagaimana Allah sebutkan inna Safa wal Marwata min syairillah. Jadi sa'i itu mulanya Safa, Allah sebutkan hanya Marwah. Artinya apa? Dari Safa ke Marwah. Itu yang pertama, ibada'u kama bada Allah bihi. Walaupun sebabnya khusus, tapi lapasnya umum, bisa digunakan apa saja ibadat yang memerlukan tertib. Ikutilah susunan. Nah, Allah susunkan di Quran, ibadah wudu bertertib. Ikutilah petunjuk dari Nabi, ibada'u kama badallahu bihi. Summa qala sunnat wudu. Jadi untuk meningkatkan, menambah-nambah lamba dalam hidup di dunia ini, yaitu pengabdian hamba kepada Allah Ta'ala, di samping mengetahui sempurna yang wajib-wajib fardu rukun, ditambah pula yang sunat-sunatnya untuk menambah-nambah ujungan. Orang berdagang tentu hendak meningkat, ujungannya tambah meningkat. Jangan ibadat anu beku karena peningkatan, jangan.
maka ada pulang sunat wudu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan sehat afiat sehingga dapat lagi menyambung pelajaran berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت علمتنا وعلمنا وانفعنا اللهم آتنا وذريتنا جميعا من لدن أولهم آخرهم وافضل مع عباد الصالحين اللهم استر عيوب معلمين عنا وبارك لنا وبركاته عنا وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم.